Pidato pengukuhan Guru Besar Universitas Tidar oleh Profesor Dr. Suyitno, Sarjana Teknik Master of Science berjudul Metalurgi untuk Inovasi. Profesor Dr. Suyitno, Sarjana Teknik Master of Science, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Rektor, Wakil Rektor Universitas Tidar, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Tidar, para guru besar Universitas Tidar, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, serta Koordinator Program Studi di Universitas Tidar, para dosen, tenaga kependidikan, dan sivitas akademika Universitas Tidar, dan juga para tamu undangan, dan juga para kerabat dan teman yang berbahagia. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat hadir di Balai Pertemuan Universitas Tidar pada hari ini. Saya beserta seluruh keluarga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, baik yang berkenan hadir pada ruangan ini maupun yang hadir lewat online. Dalam rangka apa hadir di sini? Dalam rangka pengukuhan guru besar dalam ilmu metalurgi. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Metalurgi untuk Inovasi. Nah, saya akan memulai dengan definisi metalurgi. Kita salah satu bangsa mungkin yang tidak memiliki sejarah, ataupun kalaupun kita punya, tidak punya cukup catatan tentang metalurgi. Secara sederhana, sebenarnya ilmu metalurgi itu berkait dengan ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang sifat dari logam dan termasuk cara memproduksi logam. Makanya di dalam ilmu metalurgi orang akan belajar banyak hal terkait dengan berbagai jenis logam yang ada di muka bumi ini. Logam yang ada sekarang ini sebenarnya merupakan proses panjang dari perjalanan umat manusia. Bahkan 8.000 tahun yang lalu orang itu sudah mengenal logam. Nah, kemudian berkembangnya pemikiran manusia,
orang itu atau manusia kemudian mulai bisa mengolah logam dari tambang. Kalau awalnya orang menggunakan logam itu yang mereka temukan pada dasar sungai, bentuknya sudah dalam bentuk bongkahan, jadi tidak perlu diproses. Tapi kemudian semakin lama orang bisa mengolah dan kemudian sampai sekarang di mana logam itu diproses dari tambang. Kemudian kalau dalam bidang keilmuan itu orang selalu, kalau dalam agama kita punya namanya sanad atau sandaran. Jadi kenapa sandaran itu penting? Karena bagi guru seperti saya gitu ya, saya harus memastikan bahwa ilmu yang saya sampaikan di perkuliahan, ilmu yang saya sampaikan di masyarakat itu berasal dari guru-guru yang terpercaya. Dan tadi adalah guru-guru saya di Delft University of Technology, di mana selama 7 tahun saya belajar tentang metalurgi. Kemudian kalau di judul ini ada istilah inovasi. Sekarang ini sedang ramai orang berbicara tentang inovasi. Di mana-mana menggunakan kata inovasi. Apa sebenarnya inovasi? Dalam kata yang sederhana atau dalam kalimat yang sederhana, inovasi itu adalah sesuatu yang baru, dan yang kedua adalah yang baru itu harus memiliki nilai. Gitu. Nilai itu artinya memiliki makna dan memiliki manfaat. Manfaat itu bisa dari sisi finansial, bisa sisi sosial, sehingga ketika orang berinovasi selalu berpikir bahwa membuat sesuatu yang baru atau menemukan sesuatu yang baru, kemudian dengan itu memiliki makna atau bermanfaat bagi orang banyak. Nah, seberapa banyak orang yang mengambil manfaat itu adalah ukuran dari sebuah inovasi. Kemudian saya akan memulai dalam aplikasi logam atau penggunaan logam untuk kendaraan maju. Ya, jadi kendaraan maju itu kalau bahasa asingnya sebenarnya advance gitu ya. Maka kalau diterjemahkan di Indonesia jadi agak lucu karena kemudian istilahnya jadinya maju. Saya yakin sebagian besar dari yang berada di ruangan ini pernah naik pesawat gitu. Tapi mungkin tidak pernah berpikir bagaimana sih bahan pesawat itu dibuat gitu. Nah, saya orang yang beruntung sekali gitu ya, belajar dan pernah bekerja di suatu tempat di mana riset tentang material untuk pesawat itu dikaji secara mendalam. Ya. Dan kalau Bapak, Ibu atau hadirin di ruangan ini tahu, 80% dari komponen pesawat itu berbahan baku logam. Dan dari logam itu yang terbesar adalah paduan aluminium. Ya. Dan sisanya adalah logam lain, tapi yang terbanyak adalah titanium. Makanya kalau ada pesawat jatuh, gitu, itu sudah langsung gitu. Kita undang saja juragan aluminium gitu, pasti mau membeli gitu. Karena di ruangan ini banyak juragan aluminium hadir, saya kira. Jadi jangan khawatir. Nah, bentuknya apa untuk bisa dibuat pesawat itu? Yaitu aluminium dalam bentuk plat atau lembaran. Nah, bagaimana lembaran itu dibuat? Gitu. Dan aluminium, paduan aluminium seperti apa yang bisa dibuat untuk pesawat? Nah, itulah kemudian menjadi bahan kajian dan menjadi bahan perlombaan negara maju untuk bisa memproduksi plat aluminium dan kemudian dengan sifat yang semakin baik dan semakin baik. Itulah tantangannya. Jadi saya tunjukkan di sana bagaimana pesawat itu dibuat dari bahan bakunya yaitu berupa plat. Sekarang saya akan menginjak ke berikutnya. Plat itu diproduksi dari yang namanya slab. Slab itu adalah aluminium dengan tebal 0,5 meter, dengan lebar 150 mm, kemudian dengan panjang 6 meter.
Ini proses yang dilakukan untuk bisa mendapatkan plat aluminium untuk pesawat. Yang pertama adalah yang disebut proses pengecoran, yang disebut slab casting. Dari sini kita akan dapatkan aluminium dengan ukuran yang tebal sekali, dan sekali mencetak ini kisarannya 12 ton, dan dari sana kemudian kita proses lebih lanjut, yang disebut kita potong, kita haluskan permukaannya, proses scalping, dan berikutnya akan ada proses rolling. Rolling itu menipiskan dari setengah meter tebalnya menjadi sesuai kebutuhan di pesawat. Ini proses yang membutuhkan energi besar, dan saya kira ini di Indonesia kita belum punya proses ini, terutama untuk material-material pesawat. Kita tahu teknologi pesawat itu dikuasai oleh 3 wilayah. Satu Amerika, yang kedua Eropa, yang ketiga adalah Rusia. Saya orang yang beruntung sekali, langsung dibimbing, dididik oleh ilmuwan dari Rusia, dan Bapak Ibu atau hadirin perlu saya ketahui, Rusia adalah negara yang tidak pernah tergantung kepada negara lain. Jadi kalaupun membangun industri pesawat, mereka bangun pula industri bahan bakunya. Karena kita bisa merancang kendaraan, merancang pesawat sebaik apapun, tanpa dukungan bahan baku, tanpa dukungan plat, kita tidak mungkin bisa memproduksi itu. Makanya kita bisa bikin pabrik pesawat, tapi kalau kita tidak ada pabrik bahan baku pesawat, akhirnya kita akan tergantung dan kita bisa tidak jalan industrinya. Maka industri bahan baku itu adalah industri yang sangat penting bagi sebuah negara. Dan itu Rusia telah sudah menunjukkan, mereka mampu membuat pesawat, tapi juga membangun industri bahan baku pesawat. Nah, kemudian kita lihat, apa yang terjadi sebenarnya ketika Eropa berlomba untuk memproduksi plat dengan kecepatan tinggi, karena produktivitas itu akan diperoleh dengan proses produksi yang cepat. Tapi apa yang terjadi ketika kita memproduksi bahan baku pesawat? Kita lihat dari video ini. Begitu kecepatan produksi kita naikkan, slab yang kita produksi itu kemudian yang terjadi adalah retak. Gitu. Kalau dalam bahasa kita retak. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya crack. Dalam bahasa kami tear. Gitu. Nah ini, kita lihat. Begitu crack ini terjadi, ini nggak mungkin lagi kita pakai. Gitu. Artinya 12 ton nyetak ini harus dilebur ulang. Gitu. Betapa biaya akan jadi sangat mahal. Nah inilah tantangan saat itu, tahun 2000, ketika pertama kali saya diangkat dan diterima sebagai peneliti di Delft University of Technology untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya gitu. Nah, ini contohnya. Jadi mau bentuknya slab yang kotak, mau bentuknya yang bulat, begitu kecepatan kita naikkan produksinya selalu crack gitu, selalu retak gitu. Nah, saya saat itu ditantang gitu. Kita harus tahu penyebabnya. Kita harus bisa menyelesaikannya. Dan kita harus bisa memprediksinya. Yang menarik adalah kita harus bisa memprediksinya. Kapan crack itu akan terjadi. Dan bagi saya itu tantangan yang menarik dan ya menariknya karena selama di sana saya dibayar dengan standar Eropa gitu ya, sehingga saya nyaman hidup di Eropa bersama keluarga. Nah, kemudian saya tergabung dalam sebuah tim yang sangat besar yang disebut Group Research Advanced Material and Solidification Technology. Di grup ini banyak sekali peneliti asing gitu ya, tidak hanya dari Belanda, sebagian besar ada dari Rusia, dari Ukraina, dari Cina, dari India, dan saya satu-satunya orang Indonesia di sana. Ya. Dan sebagaimana layaknya riset di negara maju, selalu melibatkan industri, selalu melibatkan lembaga riset, maka kemudian salah satunya kita bergabung bersama Netherlands Institute for Metal Research. Jadi di Belanda ada institut yang memang dibangun dari beberapa universitas. Di situ banyak peneliti-peneliti top dari banyak universitas, mereka
mengerjakan proyek-proyek besar untuk memajukan ilmu logam atau metalurgi di negara itu. Dan saya termasuk beruntung. Kenapa beruntung? Saya dibimbing langsung oleh 2 orang gitu ya. Yang satu berasal dari Rusia, Profesor Dmitri Eskin, yang satu adalah Lawrence Katgerman. Dari bertiga ini ada catatan hidup saya yang sangat baik gitu. Jadi kenapa saya percaya diri dalam hidup itu? Karena saya pernah punya catatan yang baik gitu, di bidang ilmu pengetahuan. Saat ini publikasi ini sudah dikutip lebih dari 700 kali dan salah satu publikasi kebanggaan kami bertiga, saya, Prof. Dmitri Eskin, dan Prof. Lawrence Katgerman. Kita dengar testimoni beliau yang saya minta beberapa hari yang lalu. Semoga ada suaranya. Kita dengar dari obatnya. Oke, diulangi, silakan Mas. Dear Suyitno, firstly, I would like to congratulate you with your appointment as a full professor, and I think that's well deserved. I wish you all the success in your future research, and maybe one day I can come and visit you and see how you are getting on in Indonesia. But I remember well the days you were in Delft and we worked together nicely on hot tearing, and I still think there's a lot to do to get that completely solved. So once more, I wish you all the success and in the future, and hopefully we can meet someday. Bye-bye. Dear Suyitno, greetings from the UK. I congratulate you with a well-deserved and long overdue position of professor. We have met more than 20 years ago in Delft and worked together on solving the mystery of hot tearing in aluminium alloys. You from the modeling and I am from the experimental point of views. This collaboration resulted in very well-cited papers, one of which tops my citation list with 787 citations. I wish you great success in your new position and always open for collaboration. My best wishes and congratulations to you. Itu tadi testimoni dari pembimbing saya langsung. Saya jadi percaya diri karena pernah dibimbing langsung oleh beliau-beliau, dan dalam usia yang setua itu pun ketika mengucapkan selamat kepada saya, tetap harapannya setelah jadi profesor adalah research gitu. Dan beliau pun masih berharap suatu saat ketemu dan kita masih akan mengerjakan beberapa agenda atau problem yang belum kita selesaikan saat itu. Bahkan Prof. Dmitri Eskin juga sama, sekarang profesor di Brunel University dan juga profesor di Rusia, sama, selalu mengajak mari kita lanjutkan pekerja-kerja besar kita sehingga kita membuat dunia ini menjadi lebih baik gitu. Jadi prinsip ilmuwan adalah itu. Dan bagi saya itu adalah ajakan yang sangat menarik dan sesuatu yang menggairahkan dalam hidup saya. Nah, berikutnya adalah kembali ke crack tadi atau tear atau retak tadi. Saya belajar dan mempelajari apa-apa yang sudah orang kerjakan untuk memprediksi munculnya crack tadi atau tear tadi atau cracking. Dan dari pustaka saat itu yang kami pelajari, ternyata di Rusia tahun 62 yang namanya Prokhorov itu sudah memulai riset tentang itu dan berusaha memprediksi crack itu. Itu di Rusia, negara yang tertutup sekali. Jadi
Dan saat itu dunia barat tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Banyak literatur Rusia yang tidak terekspos ke barat. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya dibimbing oleh profesor dari Rusia tadi. Bahkan kemudian tahun 66, Novikov juga mulai. Artinya apa? Tahun itu Rusia sudah memproduksi slab bahan baku pesawatnya. Dan kemudian barat atau Eropa baru tahun 77. Mereka mengeluarkan kriteria untuk memprediksi hot cracking itu. Kemudian Cambridge tahun 79, kemudian profesor saya sendiri ketika bekerja di Alcoa Amerika menelurkan juga metode prediksi atau rumus untuk memprediksi itu, yaitu Katgerman kriteria. Dan yang terakhir adalah tahun 99, yaitu dipropos atau diajukan oleh 3 orang nama. Salah satunya adalah profesor yang sangat terkenal di metalurgi, yaitu Profesor Rapas dari EPFL Swiss. Dan nama kriteria ini disebut RDG atau Rapas Dresse Gremo. Nah, saya saat itu direkrut untuk menjadi peneliti dan untuk menyelesaikan masalah yang saat ini. Apa yang saya lakukan? Semua dari kriteria ini kita cobakan, kita aplikasikan di dalam prediksi di proses produksi yang ada di Corus. Corus adalah industri logam yang besar, hasil merger antara Hooghoven Belanda dengan British Steel. Nah, ternyata dari yang kita lakukan itu, kajian itu, kita dapatkan bahwa tidak semua kriteria ini bisa untuk memprediksi kalau kecepatan produksinya dinaikkan. Jadi mereka berhasil dalam satu parameter, tapi gagal dalam parameter yang lain. Dan mereka semua punya kelebihannya masing-masing. Nah, dari situ, apa yang kita pikirkan? Kalau saya saat itu, karena saya tidak punya beban sejarah, gitu ya. Beban sejarah itu artinya kalau kuliah harus lulus, gitu. Kalau orang punya beban sejarah, bapaknya doktor, misalnya kan, anaknya terpikir, kalau saya tidak doktor berarti saya tidak keren seperti bapak saya. Saya tidak punya beban sejarah, bapak saya bukan doktor, gitu ya. Bapak saya bukan insinyur, bapak saya hanya lulusan SD, gitu ya. Jadi tantangan seperti itu saya jalani, saya lakukan. Kalaupun saya gagal, ya tidak apa-apa, gitu. Toh saya 4 tahun digaji, gitu. Jadi pulang saya masih punya sisa-sisa gaji itu, jadi itu bisa untuk beli rumah misalnya, gitu. Jadi tidak khawatir. Kami putuskan untuk membuat kriteria baru, kriteria sendiri, dan tidak memodifikasi yang ada. Gitu. Maka kita lihat di sini. Ini yang saya lakukan. Dari seperti ini, kemudian kita akan dapatkan sebuah model matematik yang saat ini kemudian kalau dikenal di dunia metalurgi yang disebut SKK kriteria, yaitu Suyitno, Kohl, dan Katgerman. Mengapa? Ini karena kami publikasi. Ya, ini publikasi kami tulis bertiga dengan Lawrence Katgerman, dengan Dr. Kohl. Kami beri judul Integrated Approach for Prediction of Hot Tearing. Disitulah saya mengeluarkan model baru untuk memprediksi hot cracking. Ya. Nah, yang bikin saya bangga dan merasa bahagia adalah kalau karya ilmiah itu dikutip di dalam pendahuluan, di dalam pembahasan, itu sudah biasa. Gitu. Dan banyak karya ilmiah kami dikutip, nama saya disebut di pendahuluan atau di pembahasan. Tapi yang istimewa adalah dengan publikasi ini, tahun 2016, nama saya itu disebut di abstrak. Gitu. Kemudian tahun 2019 kembali disebut di abstrak. Bahkan kemudian tahun 2021 di Progress in Material Science juga sama. 3 kali nama saya disebutnya tidak di pendahuluan, tidak di pembahasan, tapi di abstrak. Gitu.
itu sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan terjadi dalam hidup saya. Dan dengan modal seperti ini, sebenarnya banyak kesempatan kemudian bisa saya lakukan, baik itu menjadi peneliti tamu, bahkan menjadi staf pengajar di beberapa perguruan tinggi asing atau luar negeri yang memiliki program metalurgi. Tapi alhamdulillah yang saya pilih adalah Universitas Tidar. Sebagai penghormatan gitu ya pada guru-guru saya gitu. Atas keberhasilan saya gitu ya mendevelop model matematik untuk prediksi ini, saya akan menyebut guru saya. Saya ingat banget. Saya belajar matematika pertama kali itu kelas 1 SD. Dan guru saya namanya Bu Tati. Saya mohon berdiri, Bu. Sebentar. Oke. Kemudian kelas 3 saya diajar oleh Bu Kostini. Saya mohon, Bu. Yang hari ini rawuh kelas 6 saya diajar oleh Pak Tamin. Mohon berdiri, Pak. Ya. Di SMP saya diajar oleh Bu Dian. Mohon berdiri, Bu. Kemudian ada satu lagi SMP saya diajar oleh Pak Joko Pri. Saya kira beliau ingat saya pernah dapat NEM itu 10 gitu di matematik. Kemudian tidak adil kalau saya tidak nyebut SMA gitu ya. Di SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 saya ingat betul. Matematika itu diajar oleh Bu Lili Hanifah. Ya. Itu penghormatan saya kepada beliau sampai kemudian saya bisa membuat yang seperti ini. Tanpa beliau saya kira nggak akan itu terwujud. Oke, kita lanjut sekarang.